Dialah di dalam kebaikan Tuhan. Kita bersyukur dan kita memuji Dia. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang memesan, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sebab Dia satu-satunya juru selamat yang telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Hey. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey. Haleluya. Sebab Dia yang setia di dalam hidup kita, amin. Biarlah hati kita tetap percaya akan kuasa-Nya menyertai, menuntut dan memimpin langkah demi langkah kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Haleluya.
puji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Aku tak bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey, haleluya. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Kau mulia, hidupku milik-Mu. Hey, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Haleluya. Sebab kuasa-Nya menyelamatkan hidup kita. Biarlah hati kita tetap percaya Tuhan setia bagi kita. Hey! Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Yahwa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang
kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang menyelamatkan. Kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Biarlah hati kita terus tertuju kepada Dia. Tuhan yang telah datang dari surga untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dia mengangkat kita dari kebinasaan. Dia menyediakan hidup yang kekal. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya yang besar di dalam hidup kita anak-anaknya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai hidup kami. Terima kasih. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku
dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur
Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh yang benar, aku kagum kemurahan-Mu. Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh Maha Tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh yang benar, aku kagum kemurahan. Amin. Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh Maha Tinggi, pakailah hidupku saat ini.
kesia-siaan. Harga diri kau berikan, tujuan hidup kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Kau angkat aku dari kebinasaan. Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri kau berikan, tujuan hidup kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Raja. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dengan segala anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Engkau telah menyatakan segala kebaikan-Mu dari waktu ke waktu atas hidup kami. Dalam lembah kelam, di atas bukit, Engkau bawa kami bersama dengan Engkau berjalan. Dan tak pernah Engkau melepaskan kami dari genggaman-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menolong kami dalam setiap hidup ini. Bahkan Engkau membebaskan kami dari segala belenggu dosa, dari belenggu pikiran-pikiran masa lalu kami. Dan Engkau tunjukkan kasih-Mu bagi kami. Engkau memberikan kami masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan, tolonglah kami. Berbicaralah kepada kami saat ini. Kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami. Untuk kami selalu kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tak terasa waktu kita sudah masuk pertengahan tahun 2026 ini dan saya percaya sungguh bahwa apapun yang sedang saat ini kita hadapi di tengah segala situasi yang tak menentu, ekonomi yang tidak bisa kita mengandalkannya, boleh dikatakan sedang masa-masa krisis. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bahkan tidak bisa diprediksi, unpredictable, ya. Hari-hari yang ada di depan kita apa yang akan terjadi. Saya menyampaikan hari Jumat kemarin bahwa seorang tokoh nasional yang juga adalah mantan gubernur Lemhanas periode sebelumnya, ia menyampaikan bahwa hari-hari ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah situasi global dan karena perang yang sedang terjadi. Di mana Iran, Amerika dan Israel sedang bersitegang dan akibat daripada itu maka ekonomi semakin tidak menentu. Lalu dia menyampaikan sampai kapan itu, dia bilang kita enggak tahu. Yang paling jelas sepanjang Presiden Trump jadi presidennya Amerika, pasti ada aja perang. Kecuali kalau dia sudah tidak presiden, barangkali akan sedikit melegakan. Tapi sepanjang Presiden Trump masih jadi presiden, ya itulah kita tak bisa mengatakan bahwa oh enggak ada perang. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan,
dalam suasana situasi itu seringkali kita tidak bisa melihat apa yang akan kita alami, ya. Barangkali ada rasa takut dan khawatir. Tapi saya mau berkata kepada kita di tengah segala situasi itu, bahwa Tuhan juga akan selalu memelihara orang yang selalu berharap kepada Dia. Ya, di tengah segala keadaan yang ada, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Bahkan di situasi-situasi yang kurang mengenakan pun, Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Yang paling penting adalah kita tidak boleh mengingat masa lalu, baik itu yang merupakan, bukan tidak bisa mengingat, tetapi tidak boleh bersandar kepada masa lalu, baik itu sifatnya romantisme maupun traumatisme dan juga realisme. Ada keindahan-keindahan di masa lalu yang kita lewati, juga ada kegagalan dan juga ada fakta kenyataan yang pernah kita hadapi. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sepanjang bulan ini tema khotbah kita adalah berkurang tapi bertumbuh. Apa yang berkurang? Ya, bahwa keinginan daging kita, keinginan dunia semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah di dalam hidup kita. Ya, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul More Than Your Past. Ya, lebih dari masa lalu Anda. Artinya masa lalu kita boleh masa suram. Boleh hal-hal yang tidak enak. Tapi jangan sampai itu mengganjal hari depan kita. Kenapa demikian Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan? Sebagaimana yang telah disampaikan di dalam flyer, saya memberikan satu catatan di sana, dikatakan tidak ada rantai yang lebih sulit dilepaskan daripada rantai yang sudah tidak ada lagi di kaki kita, namun masih mengikat pikiran kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak masa lalu kita yang seringkali itu menjadi penghalang, penghambat untuk kita tidak bisa melangkah ke depan. Untuk kita tidak bisa mengalami terobosan dalam hidup kita. Seringkali itu menghalangi hal-hal yang jauh lebih besar yang ada di depan kita, yang semestinya kita bisa menggapainya. Bisa kita memperolehnya. Tetapi karena masa lalu kita, karena kebiasaan atau pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu kita, seringkali itu menjadi penghalang. Salah satu cerita Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seorang wisatawan datang ke Thailand. Dan kemudian wisatawan ini diajak dia di kebun binatang. Dan di kebun binatang itu ada gajah besar. Nah, tentu gajah kan besar sekali saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Betapa kagetnya ia ketika pada waktu ia melihat gajah itu tidak bisa jalan kemana-mana. Hanya karena dia diikat oleh seuntas tali dan tali itu diikatkan di satu atau kayu yang kecil yang ditancapkan di tanah. Dan dia nggak bisa bergerak, dia hanya ada di situ. Dia nggak bisa menarik itu, melepaskan diri dari itu. Lalu ditanya kenapa bisa begitu? Lalu sang guide berkata, itu karena sejak kecil gajah itu sudah diikat di situ. Sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, gajah segede itu, padahal kalau dia bisa merubuhkan bangunan itu, bisa dia rubuhkan. Ya, merubuhkan bangunan yang besar bisa dia rubuhkan. Tetapi hanya karena dia diikat oleh tali yang kecil dan kemudian dicantolin di kayu yang ditancapkan di tanah, dia nggak bisa melepaskan. Kenapa? Sekali lagi karena sejak kecil dia sudah diikat di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya tulis begini, romantisme, traumatisme, dan realisme masa lalu bagaikan gajah yang diikat di kayu yang tertancap di tanah dengan seuntas tali kecil.
Sesungguhnya ada potensi besar di dalam kehidupan kita. Ada hal yang sangat dasar dalam hidup kita yang telah Tuhan berikan. Tetapi itu tidak bisa dieksplorasi dia. Dia tidak bisa menjadi suatu kekuatan yang dasar untuk kita dapat melangkah maju memperoleh apa yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Seringkali manusia itu melupakan apa yang harus dia ingat. Tapi dia ingat apa yang harus dia lupakan. Saya ulang, seringkali manusia melupakan apa yang harus dia ingat. Dan dia ingat apa yang harus dia lupakan. Yang sesungguhnya apa yang harus dilupakan itu ya sudah selesai. Sehingga hidupnya itu tidak menjadi dibebani oleh masa lalu yang harus dia lupakan itu, dia tinggalkan itu. Namun demikian saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, memang kalau dengan kekuatan diri kita sendiri kita tak mampu. Masa lalu yang begitu mungkin tidak baik, atau hal-hal yang sifatnya indah. Makanya gak heran Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Coba duduk dengan orang tua yang sudah umur 70 tahun. Maaf ya kalau sudah umur 70 tahun di sini. Ya. Coba dengarkan ceritanya apa. Dia pasti cerita dulu. Lalu kemudian tunggu 1 hari lagi, 2 hari lagi duduk di sampingnya dia. Dia cerita apa? Pasti yang dia cerita lagi yang kemarin dia cerita. Dia cerita terus berputar aja di situ, berputar aja di situ. Dia tidak akan melihat, dia tidak akan pernah mengatakan, hari depan loh ada hal yang baik. Itulah manusia. Barangkali kita juga akan menuju ke umur itu ya. Barangkali kita berpikir kita akan mulai apa ya. Saya mau katakan kita melupakanlah apa yang sudah di masa lalu itu. Ada seseorang, saya nggak perlu sebut nama karena ini pasti Anda kenal kalau saya sebut namanya. Dia cerita dulu orang tuanya itu hebat. Orang kaya. Ya. Terus pernah sukses waktu dia merantau di Jakarta. Dia cerita itu. Tiap kali saya kunjungan ke rumahnya itu yang dia cerita. Dan tahu saudara-saudari, sampai hari ini, saya mau kasih tahu, ya, jangankan punya rumah, punya kontrakan aja enggak. Maksudnya bukan rumah kontrak aja enggak. Nah orang model begitu nih, ini namanya romantisme masa lalu. Selalu ingat kesuksesan masa lalu. Saya mau berkata kepada kita, memang hal ini gak bisa dipungkiri. Sama dengan orang Israel ketika pada waktu dibawa keluar dari Mesir. Ketika mereka menghadapi padang pasir, ya tantangan yang barangkali tidak mereka alami di Mesir. Nah itu mereka bersungut-sungut. Apa yang mereka pikirkan, lebih baik kami hidup di Mesir. Itu yang disampaikan oleh oleh mereka kepada Musa. Bukankah dulu kami lebih enak hidup di Mesir? Kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir untuk kami mati di sini? Dia ingat masa di Mesir. Makanya ada orang berkata, lebih mudah Tuhan membawa orang keluar Israel dari Mesir daripada melepaskan Mesir dari hati mereka, dari pikiran mereka. Selalu teringat. Makanya perhatikan baik. Ini jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tahu? Semua orang yang lahir di Mesir mati di mana? Di padang pasir. Mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Ingat Mesir. Ingat Mesir. Jangan sampai saudara-saudari dan saya, kita ini sudah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi
ketika kita sudah hidup di dalam terang yang ajaib, kita masih ada di dalam pikiran kegelapan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Paulus, itu sebabnya Paulus ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, ketika waktu ia berjumpa, Yesus menjumpai dia, apa yang terjadi di dalam hidupnya? Dia buta. Dan yang hanya dia bisa lihat adalah dia hanya silau dengan kehadiran Kristus. Waktu saya merenungkan itu Bapak Ibu, ini hebat sekali ini. Dia buta akan segala sesuatu di sekitarnya, tetapi dia bisa silau dengan kehadiran Kristus. Apa maksudnya? Bahwa ketika seseorang sudah berjumpa dengan Kristus, segala hal yang duniawi bukan itu yang menyilaukan dia. Dia tidak lagi silau dengan dunia ini, tetapi dia silau dengan Kristus. Dia fokus hidupnya kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 13b sampai 14 dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik saudara-saudari, dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia tidak ingat lagi hal-hal yang merupakan kesuksesan, kebanggaan di masa lalu, jabatan, pendidikan, gelar yang dia miliki, kehormatan, ketenaran. Dia enggak, aku sudah bukan itu. Tapi dia mengerahkan hidupnya kepada apa? Kepada panggilan Allah dalam hidupnya. Ketika waktu ia berjumpa dengan Kristus, dia arahkan seluruh hidupnya kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Dia berkata bahkan bukan hanya dia mengerahkan hidupnya, tetapi dia berlari. Dia berusaha sedemikian rupa. Dia mengerjakan hal itu dengan tidak santai, saudara. Dia bekerja keras untuk hal itu. Dari panggilan untuk mengejar apa yang telah Tuhan tunjukkan kepada dia. Yaitu dikatakan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Apakah itu usaha Paulus Bapak Ibu? Tidak. Bukan usahanya dia. Kalau Yesus menjumpai dia dalam perjalanan menuju Damsyik, dia ke Damsyik itu bukan pada waktu dia tidak berdosa, bukan pada waktu ia sedang mau memuji Tuhan, bukan ia berhenti untuk mengejar orang Kristen. Justru pada saat itu ia sedang mengejar orang-orang percaya kepada Kristus dan untuk mau dibinasakan, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Tetapi di tengah itu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, waktu ia punya niat jahat, pada waktu ia bekerja untuk membuat dosa saudara, mau membunuh orang Kristen saudara. Disitulah Tuhan menjumpainya. Dari ini saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang dia sampaikan kepada Timotius, anak rohaninya. Yang ia sampaikan kepada Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 17. Pada saat itu muridnya ini sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Dan tahu saudara-saudara untuk menggembalakan jemaat di Efesus bukan hal yang mudah. Efesus adalah salah satu kota yang saat itu ada di Asia Kecil, yang saat ini namanya Turki. Efesus adalah kota pelabuhan, kota perdagangan yang penuh dengan hiruk pikuk keinginan dan sebuah keinginan dunia. Di situ ada. Kebejatan ada di situ. Di tengah itu Paulus berkata begini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Memberikan nasihat kepada Timotius dan juga kepada kita yang membacanya pada hari ini.
1 Timotius 15 ayat 17 dalam TB2 dikatakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena aku dikasihaninya, agar dalam diriku menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dari apa yang saya uraikan tadi di awal, dan apa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan kehidupannya ketika ia berjumpa dengan Kristus. Dan sejak itu ia mengarahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Dan kemudian ia menyadari bahwa semua itu bukan karena dia. Bukan karena usahanya. Bukan karena kerja kerasnya. Tetapi dia menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang ia alami. Yang mengatasi kegagalannya di masa lalu. Kegagalan yang dimaksud adalah orang yang hidup di dalam dosa sampai ia berkata di antara semua orang yang diselamatkan itu. Yang boleh dikatakan di antara semua orang berdosa itu. Dia berkata, akulah paling berdosa. Dialah yang paling berdosa. Dialah yang paling jahat di antara orang berbuat dosa dan orang jahat. Artinya, anugerah Allah yang mengatasi kegagalan kita dari masa lalu dan memberi kita tujuan hidup yang baru. Melalui apa saudara? Melalui Kristus menjangkau kita di dalam kegagalan di masa lalu. Saudara-saudari, sekali lagi bahwa Tuhan tidak menunggu kita berhenti berbuat dosa dulu baru ia menjumpai kita, tidak. Itu artinya inisiatif Allah, bukan kita. Mengawalinya adalah Allah. Sebagaimana pada saat Paulus sedang berjalan ke depan untuk mau melakukan dosa, yaitu mengejar orang-orang percaya kepada Kristus. Mau dibinasakan oleh ini. Di saat itulah Tuhan menjumpai dia. Bukankah kita demikian Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan? Seringkali pada waktu titik terendah kehidupan kita dalam hidup dalam dosa, Tuhan menjumpai kita. Ada banyak cerita tentang hal ini. Tapi saya berkata kepada kita sekali lagi, ini semua bukan karena usaha kita. Kalau kita bisa bebas dari masa lalu kita, kita bisa lepas dari pikiran-pikiran di masa lalu kita, itu bukan karena kita. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Allah dalam hidup kita. Sekali lagi saudara-saudari, manusia tidak akan mampu memperbaiki dirinya dengan sedemikian rupa sehingga ia dapat memenuhi standar kebenaran. Gak bisa. Kalau bukan karena anugerah Tuhan dalam kehidupan orang itu, dia tidak bisa mampu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau dalam 1 jam saja engkau tidak memikirkan dosa, itu adalah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Saya ulang. Kalau dalam 1 jam saja engkau tidak memikirkan dosa, itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Apalagi 1 hari saudara, engkau tidak memikirkannya,
Itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup. Penelitian mengatakan laki-laki itu kan bermain di pikiran ya. Dan perempuan banyak kan bermain di perasaan. Laki-laki dalam sehari pasti dia memikirkan tentang namanya seks. Itu penelitian. Dan kalau ada laki-laki yang dalam sehari itu dia nggak memikirkan itu kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Makanya kenapa saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita diajar untuk terus melekat kepada Tuhan. Dan untuk memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Supaya kita tidak memikirkan dosa. Amin. Itu. Sama perempuan kalau dia tidak punya perasaan. Maksudnya yang gak memiliki perasaan gak enak. Dan perasaan yang, ya ada kan perasaan-perasaan yang bisa mendorong dia untuk berdosa, bisa. Tapi kalau saja sehari itu 1 jam, 1 hari tidak memiliki perasaan yang kurang baik, itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup. Tidak berprasangka buruk kepada pasangannya, itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa, itu kemurahan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kemurahan Tuhan, pertama, ketika waktu kita percaya kepada Kristus, Roh Allah ada di dalam hidup kita. Dan itu menolong kita. Itu menolong kita untuk kita hidup. Diingatkan kembali pengudusan. Diingatkan kembali pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah sekali lagi, Allah tidak menunggu manusia sudah memperbaiki dirinya sehingga menjadi baik baru kemudian ia bersedia menerima mereka. Enggak saudara. Dia mati di salib. Dia mengorbankan dirinya ketika kita hidup dalam kejahatan. Ketika kita masih dalam dosa, dia mengorbankan dirinya. Dan saya berulang kali tidak ada orang baik yang mau mati bagi orang baik. Apalagi mau mati bagi orang jahat. Saya ulang, tidak ada orang baik yang mau mati bagi orang baik. Apalagi mati bagi orang jahat. Tapi Yesus telah melakukan itu bagi kita. Waktu kita masih dalam dosa, ia mau mati bagi kita. Itu Kristus. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita bisa bebas dari keterikatan masa lalu kita, kegagalan kita. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan itu adalah karena kita juga bekerja sama dengan mentaati dan hidup suka merenungkan firman Tuhan. Melekat kepada Tuhan setiap hari. Nah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Karena kadang-kala sekalipun itu kita sudah diingatkan. Tetapi kalau kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa bertindak dengan baik. Itu sebabnya pasang telinga hatimu dan pikiranmu ketika pada waktu kakimu mulai melangkah atau sedang engkau memikirkan hal-hal yang tidak baik. Roh Kudus mengingatkan kamu langsung berhenti. Barangkali pernah ingat peristiwa ketika pada waktu Daud mau terdorong mau membunuh Saul kan? Tapi pada waktu ia memikirkan saja, dia sudah menjadi takut, menjadi getar. Kemudian ketika pada waktu ia melihat istri Uria sedang telanjang. Ketika pada waktu itu tentara Israel sedang berperang dan Uria menjadi panglimanya. Daud sedang santai-santai di soto rumah.
Ternyata mungkin di loteng itu saudara, di lantai 2. Dia lihat, barangkali enggak jauh. Mungkin tetangga saudara. Ya, rumah Daud, istana Daud dengan panglimanya Uria. Karena Uria pergi kemana? Berperang. Uria ada di rumah. Betseba lagi mau mandi. Barangkali karena Betseba melihat gak ada orang, ya gak apa-apa. Tapi ketika pada waktu Daud melihat itu, apa yang terjadi dalam dirinya? Ada niat toh. Tapi tahu gak saudara, kalau membaca baik-baik, awalnya dia merasa takut. Tapi karena ia melawan takutnya itu untuk berbuat jahat, akhirnya dia berjahat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali pada waktu kita ada terdorong untuk melakukan sesuatu yang jahat, ada teguran di hati kecil kita. Jangan, engkau takut, jangan. Mulai gemetar Anda. Ingat, hal itu adalah teguran daripada Tuhan. Itu Roh Kudus sedang mengingatkan Anda supaya Anda tidak melangkah jauh. Ia sedang menghalangi engkau untuk berbuat jahat. Oleh karenanya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, saya mau ingatkan kepada kita. Kalau kita diingatkan hal seperti itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari, Yesus atau Tuhan menjangkau manusia ketika hidup mereka masih berantakan dalam dosa dan kegagalan. Ya, saya menyadari hal itu. Saya ada di depan Bapak Ibu saudara-saudari, saya sampaikan kepada anak-anak image semalam. Saya enggak pernah bermimpi seperti ini. Dan saya mulai mengarahkan hidup kepada Tuhan pada umur 24 tahun. Itu bukan karena hebatnya saya, bukan karena saya tidak lagi dalam hidup dosa. Iya, saya dalam dosa. Tapi Tuhan kirim orang yang baru bertobat 3 bulan, pedagang beras, datang ke rumah om saya di Joglo, Jakarta. Saya sedang merokok waktu itu. Saya lagi ngisap, waduh, ya kan saya perokok berat. Lalu entah kenapa, dia tanya ke saya, San, kamu gereja mana San? Saya cerita, oh kamu orang Kristen ternyata. Iya sudah berapa lama? Ya saya sejak dari kecil saya sudah Kristen. Oh. Dia cerita kehidupannya, dia enggak berkata kamu dosa, enggak. Cuman dia cerita aja perjalanan hidupnya. Dia orang perantau juga dari Makassar. Dan akhirnya dia buka toko beras di mana di Palmera. Dia cerita. Dan kemudian dia berjumpa Tuhan Yesus 3 bulan yang lalu melalui dengan kesaksian dan pemberitaan Injil. Dan dia cerita kehidupan perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Dan sejak itu dia berkata, mau gak ikut saya bersama-sama dengan saya dalam persekutuan. Saya ikut dia. Dari sejak itu saya baru menyadari ternyata Tuhan itu saat itu menjumpai saya di dalam masa yang susah, dalam kegagalan saya, dalam keberdosaan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan menjumpai kita, menjumpai setiap manusia pada waktu orang itu hidupnya sedang berantakan. Pada waktu itu hidup mereka sedang dalam kegagalan. Dan dia menjumpai. Itulah yang dialami oleh Paulus dan saya dalam kehidupan saya. Dia menjumpai saya dalam kegagalan saya. Ketika waktu saya hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, dia menjumpai saya. Dengan caranya, dengan mengutus orang yang barangkali orang berpikir baru 3 bulan bertobat. Tapi itulah cara Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita hari ini ada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan di masa lalu yang telah menjumpai kita dengan caranya.
pada waktu kita dalam kegagalan, pada waktu hidup kita sedang berantakan. Nah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Yang kedua, dari apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai ke 17. Dikatakan begini, saudara-saudari. Ya, ayat yang ke-16 disebut di situ. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik. Dia tidak menganggap bahwa dia paling kudus, paling baik. Tetapi sekali lagi Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dalam kerendahan hati ia mengungkapkan bahwa itu karena itulah. Dalam keberdosaanku itu aku dikasihani oleh Tuhan. Aku dikasihani oleh Allah. Melalui Kristus yang menjumpai aku. Ya, di dalam hal ini. Dia tidak hanya Yesus menjumpai Paulus. Dalam keberdosaannya. Dia tidak hanya mengasihani Paulus. Tetapi juga mengarahkan Paulus kepada tujuan yang mulia. Kepada hidup yang mulia. Sebagaimana yang dikatakan anugerah Allah yang mengatasi kegagalan kita di masa lalu. Dan memberi kita tujuan hidup yang baru. Melalui apa saudara? Melalui ia mengarahkan kita kepada tujuan hidup yang mulia. Ayat 17 sehingga Paulus berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Tujuan hidup kita bukan kita yang menetapkannya. Tetapi ketika pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ia memberikan kita tujuan hidup yang baru. Ada tujuan yang mulia, tujuan masa depan kita. Dulu dalam kegagalan, dalam hidup menuju kebinasaan, sekarang diarahkan kepada hidup yang menuju kepada kekekalan. Dan tidak hanya menuju kepada kekekalan. Di setiap hari ia menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kekal. Seolah Tuhan tidak hanya mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang kekal, tetapi juga ia menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang kekal. Karya-karya yang kita kerjakan menjadi kekal. Itulah kehidupan yang bermakna, yang menjadi saksi, yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang sifatnya kekal itu saudara, itu karena tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita mengerjakan hal-hal yang kekal saudara, maka kebahagiaan akan melingkupi hidup kita. Hidup kita kalau bermakna itu akan menjadi kesukaan, akan menjadi sukacita di dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itulah kehidupan yang bermakna dan berbahagia, bukan yang lain. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak hanya mengarahkan kita kepada tujuan yang mulia, tetapi juga ia menyertai kita, menuntun kita, mengerjakan hal-hal yang mulia. Sehingga hidup kita menjadi mulia. Dan hidup kita menjadi bahagia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah kasih Tuhan. Seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal. Dalam perenungannya, dia berkata begini. Cinta yang gila adalah anugerah paling besar dari surga. Tahu, saya sudah sampaikan tadi. Cinta Tuhan bagi kita gak ada duanya. Kamu bandingkan dengan apapun, gak ada duanya. Saya sudah sampaikan tadi. Dia membuktikan cintanya kepada kita. Bukan pada waktu kita sedang
baik-baik. Tetapi pada waktu kita hidup dalam dosa, Dia menjumpai kita, Dia datang ke dunia ini. Dengan rohnya Ia utus bagi kita dan kita menerima Dia. Pada waktu kita menerima Dia, kita diberikan juga kekuatan untuk menyerahkan diri kepada Dia. Itulah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Plato ini. Cinta yang gila adalah anugerah yang paling besar dari surga. Saya percaya engkau juga, saudara-saudari Bapak Ibu, merasakan cinta yang gila ini dari surga. Kasih yang begitu hebat dan dahsyat yang tiada duanya. Engkau bandingkan dengan apapun, gak ada bandingnya. Itu sebabnya di tengah segala keadaan yang engkau hadapi ini, cinta gila itu, kasih yang dahsyat dari surga itu selalu melingkupimu. Sehingga Ia tidak akan membiarkan engkau sendirian dalam menjalani hidup ini. Dia akan tetap menyertaimu. Dia tetap akan menuntunmu. Dia akan terus membawa engkau kepada rancangannya. Rancangannya dalam hidup kita adalah hidup dalam damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Jangan takut. Situasi boleh sedang tidak baik. Boleh dolar naik turun. Tapi hidupmu tetap membara kepada Kristus. Amin. Engkau tetap mengasihi Kristus. Boleh inflasi semakin tinggi. Bisa nilai rupiah semakin anjlok. Tapi hidupmu tidak ditentukan oleh rupiah. Tapi hidupmu ditentukan oleh penyertaan Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Oh, oh.
kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Bapak Ibu saudara-saudari, ambil waktu teduh sejenak. Izinkan kamu flashback dan cek apakah ada masa lalu yang seringkali menghalangi jalanmu, menghalangi langkahmu untuk maju kepada tujuan Tuhan yang Ia telah rancangkan bagimu. Trauma masa lalu, romantisme, pengalamanmu yang seringkali menghambat jalanmu untuk semakin sungguh-sungguh mengarahkan hidup dan mengerjakan atau berlari kepada tujuan Allah dalam hidupmu. Dosa kejahatan. Pada waktu Tuhan menjumpaimu, sesungguhnya Ia telah mentahirkan engkau. Ia telah menguduskan engkau. Ia tidak lagi mengingat masa lalumu. Ia menjumpai engkau pada waktu engkau dalam kegagalan. Ia menjumpai engkau pada waktu engkau dalam dosa. Dan Ia menghapuskan dosa itu. Dan Dia berkata kepadamu, anakku, mari bersama berjalanlah dengan aku. Aku membawa engkau kepada tujuan yang telah aku rancangkan dalam hidupmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dan tidak ada satupun yang mampu melepaskan engkau dari tanganku. Aku berjalan bersamamu, jangan takut. Memang dalam berjalan bersama dengan aku, seringkali dapat melewati lembah, jalan berliku. Namun satu hal yang engkau ingat, aku tidak pernah meninggalkanmu. Padahal pada waktu engkau sedang menderita, pada waktu engkau sakit, pada waktu ekonomi sedang lemah, pada waktu engkau gagal dalam usahamu, pada waktu engkau dalam rumah tanggamu sedang bergumul, aku tetap bersama denganmu. Aku tidak meninggalkan engkau. Pada waktu engkau merasa gagal, sesungguhnya aku sedang menggendong engkau untuk membawa engkau ke jalan yang harus engkau lewati.
Dan aku akan mengajarimu sehingga tanganmu akan mengerjakan hal-hal yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau ada masa lalumu yang seringkali menghalangimu untuk mengarahkan hidupmu kepada panggilan Kristus dalam hidupmu, engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu dan engkau angkat tangan kananmu. Engkau berkata, Tuhan Yesus, memang masa laluku banyak kegagalan. Tapi hari ini, waktu engkau menjumpai aku, sesungguhnya engkau telah menghapuskan masa laluku. Pagi hari ini, aku mengarahkan seluruh hidupku kepada engkau yang memberikan hidup. Dan aku hanya memandang kepada engkau. Peganglah tanganku Tuhan. Tuntun aku. Ingatkan aku selalu firman-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu yang engkau taruh dalam hidupku. Berikan aku hati yang gentar ketika aku berpikir hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Berikan aku pikiran-pikiran yang jernih yang hanya memikirkan firman-Mu dan hidup melakukan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Karena aku percaya Engkau telah menunjukkan jalan. Dan tidak hanya Engkau menunjukkannya, Engkau memberikan aku tujuan hidup yang mulia. Tidak hanya Engkau memberikan aku tujuan hidup yang mulia, tapi juga Engkau mengajarkanku, melatihku untuk hidup berbuat mulia. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur untuk kita mengingat kasih Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Pengorbanannya yang begitu mulia. Yang mengingatkan kita untuk melihat kepada Dia dan memandang ke depan dan tidak lagi mengingat kegagalan masa lalu kita. Ia telah menghapuskannya dengan darahnya dan diberikan Dia tubuhnya untuk kita dipersatukan menjadi satu tubuh, jadi tubuh Kristus. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari makan roti ini. Cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan. Mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan yang telah membaharui hidup kita dan memberikan tujuan yang mulia bagi kita. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu yang begitu mulia.
yang menjadikan kami baru dan setiap hari Engkau baharui kami dengan firman-Mu. Engkau memberikan kami tujuan hidup yang mulia dan Engkau membawa kami ke sana. Kami bersyukur atas segala pengorbanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Camp Image akan diadakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Silakan mendaftarkan diri kepada Saudari Risel. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui Embun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketok kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Yang terus Tuhan nyatakan bagi kami, baik di hari yang telah kami lewati, hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bahkan sampai kepada kekekalan. Anugerah dan kemurahan, kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dari waktu ke waktu, mengalir bagaikan mata air yang tidak pernah kering. Kami bersyukur untuk semua itu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Untuk kami datang memuji, menyembah-Mu dan menaikkan syukur kami kepada Engkau. Serta membawa korban syukur dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Di tengah segala keadaan yang kami hadapi, kami percaya Engkau terus menyertai kami, bahkan Engkau memberkati kami. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Tanda berserah kami kepada Engkau sebagai pemilik kehidupan yang telah Engkau tebus dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Dan karenanya biarlah Allah yang hidup yang terus menolong kami, menuntun kami,
dengan segala anugerah dan kemurahan-Mu untuk Engkau nyatakan bagi kami. Itu sebabnya kami mengangkat dua belah tangan kami untuk mengarahkan hidup kami kepada-Mu. Jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidup-Mu kepada Dia. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, menyertai-Mu, memimpin dan menuntun langkah demi langkah-Mu, sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.